Halo dan selamat datang kembali di Hard Restored Info. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat Samsung Galaxy A26 Anda menjadi lebih cepat dan efisien. Mari kita mulai. Pertama, kita ingin masuk ke pengaturan dan hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan memori cache kita. Kita bisa melakukannya dengan menggulir ke bawah di pengaturan, lalu masuk ke perawatan perangkat. Di sini kita ingin mengetuk menu memori. Dan setelah kita memeriksa memori, kita seharusnya bisa melihat opsi bersihkan sekarang. Tentu saja ini tergantung pada seberapa banyak aplikasi yang Anda gunakan. Jika saya klik lihat lebih banyak, kita bisa melihatnya. Semua aplikasi ini, dan perlu diingat bahwa sebagian besar sebenarnya hanyalah aplikasi bawaan, seperti galeri, kontak, file saya, semuanya berbasis Samsung, semuanya menghasilkan memori cache, dan kita cukup menekan tombol bersihkan sekarang untuk membersihkan semuanya satu persatu. Ini mungkin akan membantu Anda, tentu saja tidak akan dalam jumlah yang sangat besar, tapi tetap saja ini akan meningkatkan RAM. Karena seperti yang Anda lihat, memang ada peningkatan pada RAM. Hal lain tentang RAM adalah mengaktifkan RAM Plus. Dan pada dasarnya, fitur ini akan mengambil memori penyimpanan Anda, memori ponsel Anda, dan mengubahnya menjadi RAM virtual seperti ini. Kita bisa mengaturnya hingga 6 Gbps kok. Saya tidak akan melakukannya sekarang, karena itu akan merestart ponsel dan jelas akan mengacaukan rekaman saya. Tapi jika Anda kekurangan RAM, misalnya jika Anda menjalankan lebih dari 3 aplikasi sekaligus, dan ponsel Anda mulai lag atau apapun itu, maka mengaktifkan RAM Plus adalah fitur yang sangat berguna. Ngomong-ngomong soal aplikasi yang berjalan di latar belakang, kita punya kemampuan untuk langsung menekan tombol di sini. Dan di pojok kiri bawah, yang akan membawa kita ke aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang. Dan jika saya akan membuka banyak hal sekarang juga. Lalu semuanya ini masih bekerja di latar belakang, saya tinggal mengkliknya. Dan saya dapat menekan tombol tutup semua untuk membersihkan semuanya, jadi RAM saya akan memiliki lebih banyak ruang. Lalu kita ingin kembali ke pengaturan, dan kali ini kita ingin mencari baterai. Kita tahu dapat pergi ke aktivitas baterai, dan jika kita gulir ke bawah, kita akan melihat setiap aplikasi yang menghabiskan baterai kita. Saya sebenarnya tidak punya contoh yang pasti, tapi misalnya jika kamu sering menggunakan Facebook, maka kamu akan melihat bahwa Facebookmu mungkin ada di urutan teratas. Dan penting untuk dicatat bahwa jika sebuah aplikasi menguras baterai, itu juga akan menguras daya pemrosesanmu. Artinya ponselmu akan menjadi semakin lambat. Jadi kamu perlu menemukan aplikasi-aplikasi yang benar-benar menguras baterai dan juga daya pemrosesanmu, dan kamu harus menemukannya. Jadi seperti yang bisa kamu lihat, di sini kita punya tampilan yang cukup menarik. Seperti ini, informasi mendalam tentang seberapa banyak kita benar-benar menggunakan aplikasi dibandingkan dengan seberapa banyak yang dikonsumsi, seperti berapa banyak WiFi, berapa banyak CPU, berapa banyak data seluler, pokoknya semuanya. Dan setelah kamu menemukan aplikasi-aplikasi tersebut, kamu bisa saja mengaktifkan batas penggunaan di latar belakang. Jadi kita bisa mengaktifkannya. Dan sekarang kita bisa memilih apakah ingin menempatkan aplikasi ke mode tidur saat tidak digunakan atau ke mode tidur dalam, yang pada dasarnya berarti aplikasi itu akan mematikan dirinya sendiri. Atau kita bisa, mari kita biarkan saja dan lanjutkan ke dalam aplikasi. Dan di sini kita punya daftar aplikasi kita. Di dalam aplikasi, kita pada dasarnya bisa mencari apa yang kita inginkan, misalnya Chrome, dan kita juga bisa menonaktifkannya. Dan beberapa aplikasi sebenarnya tidak bisa dihapus karena seperti yang bisa Anda lihat, kita tidak benar-benar bisa menghapus Chrome. Sayangnya meskipun begitu, kita bisa menonaktifkannya, jadi aplikasi itu bahkan tidak akan mencoba berjalan di latar belakang. Ini juga akan menonaktifkan aplikasi sepenuhnya, jadi Anda jelas tidak akan bisa menggunakannya. Tapi ini akan mengurangi jumlah penggunaan CPU yang diambil oleh Chrome, misalnya. Berbicara tentang peramban, kita bisa langsung ke Chrome itu sendiri. Dan Anda ingin memeriksa berapa banyak tab yang kita buka di pojok kanan atas di sini. Jika kita mengkliknya, kita akan melihat, kita tidak ingin melakukan itu. Tinjau, kita bisa membatalkan pilihan apapun. Di sini kita bisa melihat semua tab yang kita miliki. Seperti yang dapat Anda lihat dengan jelas,
saya memiliki satu tab Google Images yang terbuka dan satu tab Google biasa yang juga terbuka. Jika kita membuka banyak sekali tab ini, entah untuk alasan apapun yang mungkin ada, saya akan segera melihat bahwa angka-angka yang ditampilkan bertambah secara signifikan. Dan itu sama sekali tidak baik, karena pada dasarnya hal tersebut sama saja seperti jika Anda membuka banyak sekali aplikasi secara bersamaan di perangkat Anda. Memang masih di satu aplikasi, yaitu Peramban Anda, tapi setiap tab akan menghabiskan sedikit memori Anda. Jadi Anda bisa menutupnya satu persatu, atau Anda bisa menekan 3 titik itu dan cukup pilih tutup semua tab. Kita bisa menekan tutup semua tab dan grup, dan seperti yang Anda lihat, semua tab di Peramban kita hilang. Namun meskipun kita sudah membersihkan Peramban, terkadang masalahnya memang ada pada Peramban itu sendiri. Jadi, secara pribadi, saya menyarankan Anda untuk mencopot pemasangan Google Chrome, terutama jika Anda pengguna PC. Anda pasti tahu bahwa Google Chrome terkenal sangat boros menggunakan sumber daya komputer Anda. Jadi saya sarankan Anda kembali ke info aplikasi, tekan nonaktifkan aplikasi, supaya Anda tahu Anda akan tidur lebih nyenyak, lalu masuk ke misalnya Play Store kita, dan cari sesuatu yang lain. Dan rekomendasi pribadi saya yang paling utama adalah Peramban Web Brave. Brave sebagai sebuah peramban internet yang sangat efisien dan juga ringan, atau alternatif lainnya adalah Firefox. Dan bahkan lebih baik lagi, ada beberapa aplikasi yang memang memiliki versi ringan yang dirancang khusus untuk menghemat sumber daya sistem. Karena Facebook berbicara tentang aplikasi yang banyak membuang sumber daya Anda. Facebook juga dikenal suka bekerja diam-diam di latar belakang. Anda tahu, mengirimkan informasi Anda kemana-mana. Itu benar-benar buruk. Jadi juga saya sarankan Anda, terutama jika Anda tidak menggunakan Facebook, untuk langsung mencarinya di sini. Jadi kita punya Facebook di sini, dan misalnya kita bisa langsung tekan copot pemasangan, kita bisa tekan OK. Dan meskipun Facebook biasanya sudah ada di perangkat lunak Anda, yang berarti itu hanyalah bloatware, tetap saja bisa dihapus. Jadi misalnya jika Anda punya banyak aplikasi Samsung, dan Anda tahu tidak akan pernah menggunakannya, Anda bisa langsung masuk ke aplikasi. Atau Anda juga bisa misalnya masuk ke aplikasi wearable dan tekan copot pemasangan misalnya. Atau cukup buka info aplikasi dan copot pemasangannya di sini. Dan Anda bisa langsung menghapus seluruh bloatware sehingga ponsel Anda akan berjalan lebih cepat, karena menghapus bloatware memang memungkinkan. Banyak orang percaya bahwa Anda tahu aplikasi-aplikasi itu sudah ada di perangkat lunak atau ponsel Anda dan Anda tidak bisa menghapusnya. Sebagian besar waktu Anda bisa. Tapi bahkan jika Anda misalnya menghapus Facebook, masih ada opsi yang sangat bagus untuk Anda, yaitu cukup masuk ke Play Store dan cek apakah aplikasi yang baru saja Anda hapus memiliki versi Lite. Jika kita mencari Facebook, kita punya Facebook Lite. Dan Facebook Lite itu hanyalah versi ringan dari Facebook Anda. Memang ada beberapa fitur yang hilang, tapi biasanya yang hilang hanya hal-hal yang tidak penting saja. Yang Facebook atau Meta ingin Anda gunakan di aplikasi mereka. Dan versi Lite biasanya hanya mereka tidak memiliki hal-hal seperti itu. Bahkan jauh lebih, mereka memakan lebih sedikit ruang di perangkat lunak Anda, di penyimpanan Anda. Menggunakan lebih sedikit sumber daya, lebih sedikit RAM, lebih sedikit CPU, lebih sedikit segalanya. Dan banyak aplikasi terutama yang sudah terkenal sebenarnya memiliki versi Lite dari aplikasi Anda. Anda tahu dari aplikasi-aplikasi Anda. Misalnya kita punya dulu namanya Twitter Lite. Saya tidak tahu, mungkin sekarang sudah diganti jadi X Lite atau apalah. Tapi kita bisa cek. Sayangnya X memang tidak punya versi Lite. Tapi seperti yang bisa Anda lihat, kita punya Facebook. Saya yakin ada juga Messenger Lite. Ada YouTube Go di beberapa negara. Dan bahkan untuk browser, karena Anda tahu saya baru saja menyarankan Anda untuk menghapus Google Chrome. Dan semua browser juga ada di sini karena ada banyak versi Lite juga. Misalnya Firefox Lite. Anda bisa ke sini dan mencari Firefox Lite. Jadi seperti itu aja. Saya bahkan hampir tidak tahu cara menulis. Tapi kita punya Firefox Focus, bahkan ada Opera Mini yang juga merupakan versi ringan dari Opera Browser. Artinya memang maaf soal itu, bahwa ini memang sangat membantu.
Oh, suara saya tiba-tiba hilang. Maaf soal itu. Tapi terakhir saya ingin membahas tentang seperti upaya terakhir. Karena kadang-kadang, terutama jika kamu ingin menghidupkan kembali perangkat lama, tidak akan ada yang benar-benar berubah. Karena beberapa perangkat lama kamu tahu memang tidak akan bisa berfungsi, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu coba lakukan. Jadi saya sarankan bahwa pilihan terakhir adalah pada perangkat keras itu sendiri. Kita bisa dengan mudah melakukan reset perangkat keras jika kita masuk ke aplikasi, gulir ke bawah sampai habis, lalu ke pengaturan, dan gulir ke bawah lagi. Masuk ke manajemen umum. Di sini gulir ke bawah sampai habis, lalu pilih reset. Dan di sini kita punya opsi reset data pabrik. Ini pada dasarnya akan menghapus semua hal di ponselmu, seperti semua aplikasi, semua gambar, semua file, semua pesan yang tersimpan di perangkatmu, apapun itu. Semuanya akan hilang. Artinya ponselmu mungkin akan bekerja lebih baik, mungkin lebih cepat, atau apapun itu. Tapi terutama jika kamu mengalami masalah dengan perangkat lama, saya sarankan untuk melakukan hard reset. Dan setelah itu, kamu seharusnya bisa menggunakannya kembali dengan baik. Pada beberapa perangkat, memang tidak ada jalan kembali, seperti banyak ponsel lama, mungkin yang usianya 10 tahun, bahkan 15 tahun. Mereka hampir tidak berfungsi, terutama mengingat banyak perangkat keras itu, Anda tahu, canggih. Tetapi perangkat lunak juga demikian. Jadi banyak aplikasi sekarang memerlukan lebih banyak ruang pada penyimpanan Anda, lebih banyak RAM, lebih banyak daya pemrosesan, dan ponsel lama tidak memilikinya. Jadi ya. Tapi ya, sebagai pengingat singkat, cache memory. Bersihkan secara rutin, cari aplikasi yang banyak menguras baterai, hapus aplikasi tersebut, atau ganti ke versi light. Hal yang sama berlaku untuk browser dan periksa tab yang terbuka di browser Anda. Dan terakhir, sebagai pilihan terakhir, seperti jalan terakhir, opsinya adalah melakukan reset perangkat keras agar ponsel Anda bisa berjalan lebih cepat. Dan ya, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.